Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman remaja sekalian. Gimana kabarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kita mulai aja. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih kepada Bapak Purwanto dan Ibu Mar, Ketua RT 4 sudah berkenan mengizinkan atau memperbolehkan untuk melaksanakan acara pada pagi ini, dan para ibu dan teman-teman, para ibu dan para bapak dan teman-teman yang hadir di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembaca materi sosialisasi. Yang ketiga, penutup. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zeni Permatasari, mahasiswi dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Negeri Semarang selaku MC, dan rekan saya. Saya Julia Munakasana, biasa dipanggil Muna. Saya sebagai pembicara. Dan saya Yasmin Kasajidah, biasa dipanggil dengan Yasmin. Saya sebagai pembawa pembicara. Dan saya Cindy Aulia, biasa dipanggil Cindy. Saya juga di sini sebagai pembicara. Yang ini tidak hanya ujaran kebencian itu tidak hanya dari mulut saja, tetapi juga dari media sosial. Jadi namanya itu website atau headsite, yang mana ujaran kebencian itu dilakukan dari media sosial. Ujaran kebencian itu terdiri dari penghinaan, penistaan, provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu dan kelompok yang lain. Kemudian ujaran kebencian ini juga diatur pada Undang-Undang Indonesia. Yang pertama ada pasal 157 ayat 1 dan 2 KUHP. Pasal 157 ayat 1 berbunyi, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah seseorang. Yang diserang ini biasanya adalah berupa rasa harga diri, martabat, serta nama baik yang bersifat secara individual. Yang kedua ada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dalam KUHP juga merupakan tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan. Secara tulisan ini kalau zaman sekarang seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya itu dapat melalui media sosial. Ketiga ada penistaan. Penistaan merupakan suatu perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka. Menurut pasal 310 ayat 1 KUHP, penistaan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tujuan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Baik, yang nomor 4 ada perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Perbuatan tidak menyenangkan terdapat dalam KUHP pasal 335 ayat 1, yaitu barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dan kalau
Provokasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi. Selanjutnya nomor 6, menghasut. Menurut R. Susilo, menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk. Akan tetapi, bukan memaksa. Pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut diatur di pasal 160 KUHP. Yang terakhir adalah menyebarkan berita bohong. Menurut R. Susilo, menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar di mana ternyata berita yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak hanya memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Yang selanjutnya adalah 6 langkah dalam menghadapi ujaran kebencian. Selanjutnya langkah ingin menanyakan, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nggak solusi menghadapi ujaran kebencian? Belum tahu. Teman-teman tahu? Teman-teman solusinya belum? Oh. Ya nggak apa-apa. Saya jelaskan ya solusinya. 1. Berhenti sejenak. Luangkan waktu sejenak sebelum Anda membagikan konten dan bagaimana melakukan secara online dan bertanggung jawab. 2. Cek fakta. Ini toleransi, kesetaraan, dan kebenaran untuk membela mereka yang menjadi sasaran kebencian. Yang kelima itu dukung, perluas solidaritas kepada orang-orang yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan menunjukkan bahwa penolakan kebencian adalah tanggung jawab kita masing-masing. Yang terakhir, lapor, baca pedoman dan tips platform media sosial yang bertujuan untuk melindungi penggunaan dari pelecehan dan ujaran kebencian, termasuk pemanfaatan fitur lapor di masing-masing platform media sosial. Materi dari kami sudah kami sampaikan semuanya. Jadi kali ini kami akan menghadirkan sesi tanya jawab. Baik, yang untuk ingin bertanya silahkan ajukan jari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu sadurunge tanya jawab. Niki kula nyambung supaya bahasane kan bahasa wong kuliah kan rada niki sing simpel ngeten. Contohnya ngeten iki. Rene ujaran kebencian niku nek cara sakniki membuli, perundungan. Nek cara wong kampung ngenyek, memfitnah. Lah, ngeten niku. Jadi ada beberapa hal, misalnya ngeten. Niki contoh gini Mbak Nur. Misalnya kita membuli atau ngece Mas Biar, tidak boleh. Karena niku ada undang-undangnya. Jadi tidak boleh. Wah, Biar ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, contohnya ngeten niku. Jadi tetap apapun itu warga kita, teman kita, tetangga kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya memberitakan berita yang tidak benar. Ada tak tadi? Nah, itu misalnya yuk itu mau ngene-ngene padahal tidak. Wes tekan kono-kono, dadi geger. Itu juga tidak boleh. Itu ada pasalnya. Kan ngoten. Kemudian selanjutnya atas cuman main jari, nek ora hati-hati wis kadung mlebu nang beritane yo ora bener. Jenenge berita hoax. Apa hoax? Itu juga hati-hati. Itu juga ada pasalnya. Tadi sudah diterangkan, cuman bahasanya kan bahasa kampus, jenengan kula nggih, kula carane kula talangi, kula ngoten nggih. Ada beberapa niku jenengan intine kan atos-atos. Supaya dalam berkehidupan di masyarakat niku supaya ada rasa kebersamaan, tidak ada saling membuli, tidak ada saling mengejek,
tidak ada saling ngenyek. Itu bahasanya seperti itu. Caranya lenerake ngoten wau. Cuman bahasanya bahasa kamus. Ngoten. Monggo nak sing bertanya iki Putri, namanya apa saja pelanggaran HAM jika melakukan ujaran kebencian? Jadi saya jelaskan lebih dahulu, HAM itu hak asasi manusia, di mana hak tersebut dimiliki oleh semua orang ya. Jadi tidak boleh satupun yang melanggar hak asasi manusia ini karena semua orang hidup dengan bebas dan hidup dengan mandiri dengan merdeka karena semuanya itu memiliki hak yang sama. Jadi ada beberapa hak yang dilanggar jika melakukan ujaran kebencian. Yang pertama yaitu hak atas kehidupan privasi. Ujaran kebencian seringkali mencakup Mengurangi insiden hate speech atau ujaran kebencian di dalam masyarakat. Baik, Balkis, terima kasih atas pertanyaannya. Benar, pendidikan itu memiliki peran kunci dalam mengurangi insiden hate speech atau ujaran kebencian di masyarakat. Mengapa? Karena dengan pendidikan dapat mencakup pemahaman tentang toleransi, keragaman, dan penghargaan terhadap perbedaan individu, dapat terlebih cenderung menghormati dan memahami perspektif orang lain. Pendidikan juga dapat membantu pengembangan keterampilan dalam berpikir kritis, mempromosikan dialog yang sehat, dan menciptakan lingkungan di mana hate speech akan dicekam secara kolektif. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Balkis. Oke, semua hadirin yang hadir di sini, terima kasih sudah datang, sudah mau datang mendengar dari sosialisasi dari kami. Semoga ilmu yang kami beri ke semua hadirin di sini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.